Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 27 Juni tahun 2022. 27 Juni tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Hidup yang diubahkan sungguh nyata. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga kami boleh bangun pada pagi ini dan teristimewa kami boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Hidup yang diubahkan sungguh nyata. Filipi 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sekali lagi, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi 1 ayat 10. Banyak orang yang dinilai Allah memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan yang luar biasa, namun melaksanakan sedikit sekali, sebab mereka berusaha sedikit pula. Ribuan orang melalui kehidupan ini seolah-olah mereka tidak mempunyai tujuan yang pasti untuk apa mereka hidup. Tidak ada ukuran yang hendak dijangkau orang-orang yang begitu menerima upah sebanding dengan pekerjaan mereka. Ingat bahwa mereka tidak akan pernah mencapai ukuran yang tinggi daripada ukuran yang kau tetapkan. Lalu letakkan sasaranmu tinggi dan langkah demi langkah, meski itu melalui usaha yang pedih oleh penyangkalan diri dan pengorbanan. Naikilah seluruh anak tangga kemajuan itu. Janganlah mengizinkan sesuatu merintangimu. Nasib tidak menjaring jaringannya, mengitari seseorang dengan begitu ketat, sehingga dia akan tetap tinggal, tidak berdaya, dan berada dalam keadaan tidak menentu. Suasana yang berlawanan harus menciptakan ketentuan yang teguh untuk mengalahkannya. Mematahkan satu perintang akan memberikan kemampuan yang lebih besar dan keberanian untuk maju. Majulah dengan ketentuan ke arah yang benar, dan suasana akan membantumu, bukan merintangimu. Bercita-citalah untuk kemuliaan Tuhan, guna menumbuhkan setiap karunia dari tabiat. Dalam setiap tahapan pembangunan tabiatmu, engkau harus memperkenankan Allah. Hal itu dapat engkau perbuat karena Henokh berkenan padanya, meski hidup dalam zaman yang merosot. Dan ada Henokh-Henokh pada zaman kita sekarang ini. Tabiat yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa, serta dari dunia ini ke dunia mendatang. Orang yang berada di bawah pengajaran Kristus dalam dunia akan membawa serta setiap perolehan ilahi ke rumah semawi. Dan di surga kita akan terus-menerus bertumbuh. Kalau begitu, betapa pentingnya perkembangan tabiat dalam kehidupan ini. Puji Tuhan saudara untuk pekabaran hari ini. Kalau kita diubahkan, dan kita diubahkan oleh apa? Kita akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kehidupan Yesus itu sendiri. Kalau kita tinggal dalam Dia, ingat pekabaran kita yang lalu, kita akan bertumbuh kuat. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, kita akan berdiri teguh, kita akan berdiri kuat dan kokoh. Apapun badai yang kita lalui, kita akan tetap teguh. Tetapi kita tidak boleh sombong, karena semuanya itu hanya oleh karena gerakan kuasa Roh Kudus, hanya oleh karena Yesus Kristus, hanya oleh karena kita makan roti yaitu Yesus Kristus, kita akan mendapatkan kekuatan. Jadi Yesus Kristus itulah kebenaran, dan itu akan mengubahkan kita. Ketika mengubahkan kita, kita menjadi ciptaan yang baru.
Dan ketika hidup kita diubahkan terus-menerus, itu adalah pekerjaan yang nyata. Bukan hanya sekedar mimpi saja, tetapi akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga ayat ini katakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Filipi 1 ayat 10 ayat tema kita untuk hari ini. Biarlah saudara-saudara kita tinggal dalam Yesus, berakar di dalam Yesus, kita pasti akan kuat. Kita dengan kuasanya, kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus akan mengubahkan kita. Dan kita akan menjadi kuat, berdiri teguh. Kita akan menjadi serupa dengan tabiatnya, di dalam karakternya. Kita kembali kepada ketika kita diciptakan, yaitu segambar serupa dengan Allah. Dan pada akhirnya saudara, kita akan memiliki kehidupan kekal yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Biarlah pekabaran pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, akan menuntun kita tetap setia sampai Yesus datang. Mari kita akhiri pekabaran di pagi hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk pekabaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Akan menuntun kami untuk tetap setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Hamba-Mu menyerahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada. Baik orang tua hamba-Mu, baik saudara hamba-Mu, baik jemaat yang hamba layani, baik umat-umat Tuhan yang pernah hamba layani di tanah Papua, Ibu Esther Afasedanya, Ibu Pendeta Vina. Tuhan memberkati semua mereka di mana saja berada. Setiap yang membagikan pekabaran dari waktu ke waktu, ada di Merauke, di Jayapura, di Biak, di Wamena, Tuhan memberkati. Begitu pula sahabat-sahabat hamba-Mu yang ada di Kodam 17 Cendrawasih, Tuhan berkati dalam kehidupan pelayanan mereka. Tuhan turut campur tangan. Begitu pula dengan saudara-saudara hamba-Mu yang berada di Manado ini, yang berada di Pulau Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, Tuhan memberkati. Bahkan Ibu Rina Giri yang ada di Australia, dan saudara kami yang ada di sana, Tuhan memberkati mereka. Pelihara dengan kasih-Mu, cinta kasih Allah menaungi hidup kami. Dan biarlah kami terpelihara, kami tetap setia sampai Yesus datang. Inilah doa kami Bapa, ampunilah dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Kiranya kasih karunia Allah akan menaungi kehidupan saudara-saudara, pelihara saudara pada pagi ini, besok dan seterusnya sampai Yesus datang. Sampai jumpa besok. Shalom.